dengan saya Yani Tarot. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang. Kali ini kita akan menjawab request teman-teman yang menanyakan gitu loh, tentang hubungan Rizky dan Lesti ya. Apakah ada pihak ketiga di antara mereka gitu ya, yang mengganggu hubungan mereka, yang merusak hubungan mereka gitu ya. Kita akan coba readingkan atau tarotkan. Tapi perlu sebelumnya kita akan lihat zodiak masing-masing mereka ya, baik itu Rizky maupun Lesti ya. Kalau Rizky itu adalah zodiaknya Cancer. Cancer itu memulai karakter atau sifat dasar yang memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi sekali ya. Rizky itu rasa percaya dirinya terhadap kemampuannya, terhadap apa yang dia kerjakan itu sangat tinggi sekali, sehingga dia memancarkan aura karisma yang begitu kuat sekali ya, yang membuat lawan jenisnya menyukai dia, membuat lawan jenisnya itu merasa nyaman, merasa ingin selalu dekat dengan dia. Terus seorang Rizky ini juga orangnya memiliki tipe yang sangat setia sekali ya. Ketika dia sudah mempunyai komitmen untuk pacaran, menikah, dia akan setia selamanya. Dia nggak akan terpengaruh dengan orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang ingin menggoda dia, walaupun dia pekerjaannya banyak dikelilingi oleh cewek-cewek cantik, itu dia tidak akan terpengaruh, karena seorang Cancer itu memang tipenya sangat setia sekali ya. Terus orangnya ini juga protektif ya, seorang Rizky ini kalau dilihat dari zodiaknya itu sangat protektif, dia pencemburu ya. Tapi cemburunya ini adalah cemburu positif, bukan cemburu buta, karena wajar lah kalau kita mencintai seseorang itu cemburu. Tapi kalau kita mencintai seseorang malah nggak cemburu, itu baru nggak wajar sekali ya. Karena secara umum orang itu mencintai seseorang ketika pasangannya itu dekat dengan orang lain, itu pasti rasa cemburu itu muncul. Bedanya kan kalau Cancer itu selalu positif, jadi kalau nggak keterlaluan ya enggak gitu loh. Kan ada juga kan orang yang sangat protektifnya sangat keterlaluan gitu ya, bisa dikatakan adalah cemburu buta, malah justru merusak hubungan. Terus sedangkan seorang Lesti itu adalah zodiaknya Leo. Leo ini juga memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi sekali. Di rasa percaya diri yang dimiliki seorang Leo ini juga memancarkan aura yang sangat positif sekali, memancarkan daya pesona bagi seorang perempuan. Daya pesonanya kuat sekali ya, sehingga membuat lawan jenisnya sangat menyukai dia, ingin dekat dengan dia, ingin memiliki dengan dia, selalu merasa nyaman berada dia. Terus seorang Leo ini juga ambisinya tinggi sekali ya. Ketika dia menginginkan sesuatu, ketika dia ingin menginginkan cita-citanya tercapai, dia akan berjuang sekuat tenaga, dia akan berjuang secara lahir dan batin, dia selalu akan berdoa semaksimal mungkin, dia akan berjuang secara lahir secara maksimal juga. Dia ingin bahwa apa yang diinginkan itu tercapai gimana, dia akan berjuang terus menerus. Dia nggak peduli siang maupun malam, dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, dia nggak peduli. Ketika ada peluang, dia akan ambil peluang tersebut sampai apa yang diinginkannya tercapai. Terus seorang Leo ini juga selalu menjadi pusat perhatian ya, baik secara sadar atau tidak sadar, apa yang dilakukan selalu menjadi pusat perhatian, yang membuat orang-orang itu selalu ingin melihat dia. Itu adalah karakter memang antara zodiak Leo dengan zodiak Cancer ini sepertinya saling melengkapi ya, secara saling melengkapi satu sama lain, saling mengisi satu sama lain, jadi klop gitu ya kalau secara zodiak. Coba kita akan lihat gimana hubungan seorang
Rizky sama Lesti lewat tarot, terutama apakah ada pihak ketiga ya yang mengganggu hubungan mereka ya. Jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Subscribe ini gratis, walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini. Dan jadilah Anda sahabat asik, yaitu sahabat anti skip iklan. Dengan Anda tidak skip iklan berarti Anda mendukung kami, support kami untuk terus berkarya buat kalian semuanya. Kita coba ya, kita akan acak-acak kartunya ya, untuk melihat Lesti dan Rizky ya. Kartunya tarot muncul seperti ini ya. Ini dilambangkan malaikat yang lagi menuangkan air dari atas ke bawah, terus posisi kakinya menyentuh air juga menyentuh tanah. Artinya apa? Artinya kalau dilihat di kartu ini adalah sebuah keseimbangan. Bisa dikatakan seperti air dan api, antara bumi dan langit, ada malam, ada siang. Ini kalau dilihat antara Lesti dan Rizky, ini sepertinya mereka semua itu saling mengisi ya, satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Mungkin sifat daripada seorang istri yang lemah lembut, yang sabar, yang pengertian, itu bisa mengimbangi sifat daripada Rizky yang mungkin terlalu busa-busu, dia nggak sabaran. Terus ketika satu sama lain itu ketika ada emosi, ada marah, itu salah satunya bisa menjadi penyejutnya. Terkadang kita melihat ya seseorang itu dalam sebuah hubungan ya, ketika ada yang marah, yang satunya juga marah, itu biasanya nggak bagus. Yang satunya emosi, satunya lagi juga emosi, itu biasanya nggak bagus karena nggak ada keseimbangan. Kalau seimbang itu ketika ada yang lagi emosi, yang satunya lagi tidak emosi, karena saling ngisi. Bisa dikatakan yang satunya lagi api, yang satunya memang harus air. Karena apa? Kalau api dengan api ya membesar nanti, emosinya sangat tinggi sekali. Kalau dilihat di kartu ini juga, kalau kita teman-teman menanyakan apakah ada pihak ketiga di antara Rizky dan Lesti ini, gimana kalau dikatakan itu pihak ketiga juga belum bisa ya, karena mereka belum menyatakan bahwa mereka itu memang berhubungan, dalam konteksnya itu pacaran gitu ya. Dia belum menyatakan resmi bahwa kedua-duanya baik Rizky atau Lesti itu berpacaran. Jadi bisa dikatakan ini kalau ada orang lain yang mendekati Rizky atau mendekati Lesti, akrab, itu bisa dikatakan bukan pihak ketiga atau yang mau ngurusi hubungan mereka, bukan, karena mereka posisinya belum menyatakan bahwa mereka berpacaran. Kecuali kalau posisinya dia sudah berpacaran gitu, otomatis kalau ada orang yang mendekat dia, ingin dekat dengan Lesti atau Rizky, itu bisa dikatakan pihak ketiga yang mengganggu hubungan mereka. Tapi mereka keduanya kan belum menyatakan mereka itu berpacaran. Jadi wajarlah kalau Rizky maupun Lesti itu banyak disukai orang, karena bisa juga karena sifatnya yang bagus itu yang membuat orang ingin dekat dengan dia, ingin mendapatkan dia, mencuri-curi perhatian dia, PDKT dengan mereka semua. Apalagi ditambah mereka semua sekarang itu hokinya dalam bidang keartisan itu juga naik. Siapa yang nggak mau ya
memiliki Rizky maupun Lesti yang orangnya baik, orangnya sukses, orangnya berhasil, karirnya menanjak, siapa tidak ingin mendekati mereka untuk dijadikan pacar gitu ya. Jadi memang banyak sekali orang-orang yang ada di sekitarnya Lesti maupun Rizky, bahkan orang-orang yang masih baru ingin dekat dengan dia, yang ingin PDKT dengan dia, tapi mereka semua tidak bisa dikatakan bahwa mereka mengganggu hubungan seorang Lesti dan Rizky, apalagi dikatakan ketiga. Terus dilihat di kartu ini, memang mereka keduanya itu memang saling klop ya, satu sama lain ya. Nah, apalagi kalau sering di apa itu ada proyek-proyek yang saling berdua, itu sepertinya selalu sukses. Jadi antara Rizky dan Lesti itu saling mengisi satu sama lain. Setiap kali ada acara, ada keduanya, biasanya kebanyakan acara tersebut selalu sukses. Jadi kita coba lihat hubungan mereka ke depannya gimana ya, lewat kartu tarotnya. Kita acak-acak ya. Kartu yang muncul adalah seperti ini. Ini melambangkan ada 4 tongkat yang tumbuh menancap di tanah, terus juga tumbuh bunga-bunga gitu ya. Kalau dilihat di kartu ini, memang antara Rizky dan Lesti itu punya fondasi yang sangat kuat sekali ya. Ini dilambangkan ada 4 pilar ya, seperti kursi, meja, yang pilarnya, cagaknya itu ada 4, itu begitu kuat ya. Mereka kedua-duanya itu punya prinsip. Mereka dua itu punya target. Mereka berdua punya keyakinan bahwa apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan itu pasti sukses. Itu adalah pondasi yang sangat kuat sekali deh. Orang-orang, terus kedua mereka itu orang-orang yang punya kredibilitas ya. Kepercayaannya itu bisa dipercaya, kejujurannya juga bisa dipercaya. Jadi kedua-duanya ini kalau menjalin sebuah hubungan, pekerjaan, itu akan selalu sukses. Apalagi kalau mereka mau pacaran atau mungkin berumah tangga, itu akan semakin sukses lagi. Sebuah hubungan itu ya, baik itu pacaran, pernikahan, pertemanan, itu biasanya kalau ada kecocokan, itu grafiknya pasti naik. Jadi kalau Anda lihat ya grafiknya antara Rizky dan Lesti sebelum mereka berdua itu menjalin kerjasama, Anda lihat grafiknya, pasti ada kenaikan. Jadi ketika Rizky dan Lesti itu kemarin belum dijoinkan dalam proyek-proyek pekerjaannya dia, itu biasa. Tapi ketika dijoinkan itu tambah luar biasa sekali. Jadi memang mereka itu punya chemistry, punya kecocokan gitu ya. Dalam bekerja itu sangat punya kecocokan. Apalagi kalau dia mungkin dia akan berpacaran atau menikah, itu lebih cocok lagi. Kayak fondasinya begitu kuat. Hoki mereka itu ada. Jadi kalau kita berpacaran dengan seseorang, kalau tidak ada kecocokan, tidak ada chemistry, biasanya kan sering timbul persoalan. Walaupun persoalannya itu kecil, itu lama-lama menjadi besar. Tapi kalau ada chemistry, kecocokan, itu biasanya akan
akan meningkat, semakin harmonis. Kalau terjadi percekcokan kecil-kecil itu hal biasa, hal wajar gitu ya. Tapi kalau kecil itu menjadi besar, dipermasalahkan dan sebagainya, itu tidak baik. Hubungan apapun ketika seseorang itu nggak cocok, katakan berpacaran, karirnya justru menurun, ekonominya justru turun, terus kepandaiannya juga turun, itu berarti tidak cocok. Biasanya kalau nggak cocok kan, kalau kita berpacaran selalu diingatkan terus gitu loh, jangan dengan si A, si B, si C, kamu jangan gini, dibatasi, apapun yang dikerjakan dibatasi. Jadi bisa dikatakan cemburunya buta. Orang kalau cemburu buta justru menghancurkan karir. Jadi sebuah hubungan itu akan bagus apapun ya, baik itu pekerjaan, baik itu pacaran, suami istri, kalau ekonomi semakin naik, ekonomi kita semakin bagus, itu berarti ada kecocokan, keseimbangan yang membawa sebuah keberkahan. Jadi kalau kita lihat di kartu pertama, di kartu kedua ini, memang kalau masalahnya ada pihak ketiga enggak, yang sering ditanyakan ke saya, di antara Lesti dengan Rizky, itu nggak bisa dijawab semacam itu, karena mereka berdua posisinya belum berpacar. Jadi pihak ketiganya itu ada dalam konteksnya adalah bukan merusak hubungan mereka, karena mereka belum pacaran. Konteksnya adalah sesuatu yang wajar. Wajarnya apa? Rizky, Lesti itu adalah seseorang yang menarik, seseorang yang punya daya tarik pikat. Semua laki perempuan itu menyukai dia rata-rata, dan otomatis mereka yang menyukai dia dengan sifat kepribadiannya dia, atau mungkin ada yang suka karena faktor kesuksesan dia, faktor kekayaan dia, keberuntungan dia. Otomatis banyak orang yang mendekati Lesti maupun Rizky untuk menarik perhatian dia, untuk PDKT dengan dia, siapa tahu bisa menjadi jadian dengan dia. Ini banyak sekali gitu ya. Jadi bisa dikatakan belum ada kata untuk bisa dibilang nikah, karena mereka semua masih sebatas teman, sebatas pekerjaan, dan mereka itu adalah orang-orang yang cocok ya, dalam arti mereka berdua itu orangnya bisa saling isi kekurangan masing-masing, saling melengkapi satu sama lain. Jadi grafik mereka itu memang punya chemistry. Jadi kalau dia itu dalam bekerja itu karirnya terus naik, ini kalau dilihat di kartu ini, hubungan mereka akan semakin bertambah baik, karena hubungan mereka adalah hubungan yang sangat cocok. Apalagi kalau berlanjut dengan pacaran, berlanjut dengan menikah, itu sangat bagus sekali ya. Jadi karena Lesti dan Rizky itu sudah punya fondasi yang sangat bagus sekali ya. Demikian reading tarot kami. Jika dirasa resonate, silakan like jempolnya. Jika kalian melihat video ini, channel ini, jangan lupa untuk selalu absen dengan cara like jempolnya, komentar yang positif. Jika ada pertanyaan, request, tulis komentar di bawah. Jika merasakan manfaat dari channel ini, video ini, jangan lupa untuk share ke sosial media Anda miliki, beritahu pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun, siapa tahu mereka membutuhkan motivasi, membutuhkan solusi, bisa mendapatkan di channel ini. Dan jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Kami selalu update setiap jam 7 malam. Demikian reading tarot kami. Saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu happy dan sukses. Amin.